Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya akan mempersembahkan satu topik yang menarik. Adapun topik itu yaitu tentang kutipan dan daftar pustaka. Kenapa ini beriringan nih? Kutipan dan daftar pustaka ini dia seperti saudara-saudara ya, karena kalau kalian mengutip, kalian harus menaruhnya di daftar pustaka. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, saya akan presentasikan tentang bagaimana sih kutipan yang baik dan daftar pustaka yang baik itu yang seperti apa sih teman-teman? Teman-teman harus tahu ya, harus tahu dan harus bisa memahami, dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, saya perbesar dulu. Oke, dalam sebuah riset atau penelitian, kalian harus tahu dulu banyak elemennya. Dan elemen terpenting dari sebuah riset atau penelitian adanya sebuah kutipan. Beberapa kutipan, bahkan banyak kutipan yang akan bermuara ke daftar pustaka. Bersama saya, Hani Subakti, SPD, MPD. Baik, kita lanjut saja. Oke, teman-teman yang berbahagia dimanapun kalian berada, Bapak pada kesempatan kali ini ingin bercerita untuk tahu bahwasanya orang itu mampu atau banyak tulisannya, kan bisa mengecek di Google Scholar. Adapun ini Google Scholar Bapak ya, bisa dicek kapan saja, di mana saja, silahkan. Dan ini Sinta Ristek Brin Bapak, di sini ada tulisan-tulisan Bapak yang terkoneksi, dan ada website Bapak, silahkan diklik hanisubakti.com. Ini biar meyakinkan bahwasannya yang menyaksikan YouTube Bapak ini benar-benar, oh ini loh Pak Hani, ini loh orangnya. Beliau banyak tulisannya di Google Scholar, ada Sinta Ristek Brin-nya dan ada websitenya. Oke, sekadar promosi ya. Kita lanjut saja. Baik, bagi siapa saja Anda di luar sana yang menyaksikan video ini nantinya, akan mendapatkan 2 hadiah buku. Yang pertama adalah Asas Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi dan Metodologi Penelitian Pendidikan. Kedua buku ini sama-sama penting untuk riset atau penelitian kalian. Karena dari 2 buku ini kalian akan tercerahkan dan tergambarkan apa saja sih yang layak di dalam sebuah penelitian itu. Penelitian ilmiah tentunya ya, baik dalam bentuk karya tulis ilmiah, dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, lengkap deh. Bisa diambil sumbernya dari 2 buku ini. Dan semua Bapak bagikan secara gratis bagi penikmat video ini. Ya, ini pranalannya atau linknya atau hyperlinknya yang orang sering bilang ya. Ini buku Bapak terbaru di tahun 2021. Teman-teman bisa mengklik ini HTTPS-nya, silahkan. Silahkan HTTPS ini di copy, kemudian dipaste atau bahasa Indonesia disalin dan ditempel. Kalian akan dapat buku lengkap dari cover sampai cover belakang atau penutup. Ya, silahkan dibaca-baca sendiri. Baik, kita langsung saja teman-teman, cara pengutipan. Jadi kalau tadi ada buku di sebelum salin dia atau slide ini ada buku, pengutipan yang baik itu yang seperti apa sih? Ada 3 ya, teman-teman harus tahu ada 3. Berdasarkan letak itu ada 3 kutipan. Yang pertama ada di awal, di tengah, dan di akhir. Pak, kalau mahasiswa yang mana Pak? Mahasiswa semuanya ada, gitu ya. Mahasiswa kalau dia di awal berarti kalau nama Bapak Hani Subakti, Subakti 2019 melaporkan. Subakti 2019 menjelaskan. Subakti 2019 menyatakan, memaparkan, begitu ya? Atau menurut Subakti 2019 dan seterusnya. Itu kalau di awal. Lah kalau di tengah gimana Pak? Kalau di tengah ada prasa atau kata sebelumnya, baru seperti dilaporkan Subakti 2019, dilanjutkan kalimat berikutnya. Atau kata-kata berikutnya yang relevan dengan kutipan itu tentunya. Dan kalau di akhir berarti ada kata-kata, ada kalimat yang sebelum ditanda baca titik ini, adik-adik bisa lihat ya. Ada tanda titik ini, berarti disinilah kalimatnya. Sini kalimatnya. Baru Subakti 2019. Bapak ulang, kalau di awal Subakti 2019 melaporkan, baru kalimatnya apa kutipan kalian. Berdasarkan buku Pak Hani tadi. Gitu ya. Ini kalau buku dikutip di awal. Kalau di tengah berarti ada kata atau prasa di awalnya.
seperti yang dilaporkan Subakti di awalnya. Nah, di akhirnya maksud Bapak, di akhirnya baru tanda titik di sini. Nah, sementara kalau yang di akhir, dia kata-katanya ada di awal sini. Kata-katanya ada di awal sini. Baru titiknya di sini. Oke, itu berdasarkan letak. Setelah itu ada yang namanya berdasarkan jenis. Nah, ini mahasiswa tingkat akhir harus paham. Berdasarkan jenis, pengutipan itu ada dua. Yang pertama langsung, dan yang kedua tidak langsung. Lantas apa bedanya Pak kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung? Sederhana sebenarnya, kalian bisa melihat ini. Kalau dia berjenis kutipan langsung itu kurang dari 40 kata. Ini kata kuncinya ya. Jadi nggak boleh panjang-panjang, harus 40 kata maksimal. Itu sesuai pedoman karya tulis ilmiah yang tersaji. Boleh 40 kata atau lebih, tapi di blok, dihitamkan. Dihitamkan, di blok, di bold kalau di layar komputer kalian atau laptop kalian. Atau dihilangkanlah sebagian biar nggak panjang-panjang. Karena semakin panjang kutipan kalian akan muncul plagiat yang banyak biasanya. Ingat, kita hidup di 7,8 miliar penduduk bumi. Artinya apa? Sudah banyak orang yang mengutip dan mengutip dan mengutip. Oleh karena itu, dihindari maksud Bapak kutipan langsung. Loh kalau gitu kutipan apa Pak? Ya kutipan tidak langsung. Nah, ini kutipan tidak langsung ini lebih mudah dilakukan karena kalian dipersilakan untuk meringkas atau menyimpulkan. Meringkas atau menyimpulkan. Jadi kalau 40 kata kalian ambil sebagian saja, kalian ringkas atau menyimpulkan. Pak, nanti parafrasenya gimana Pak? Ya pakai bahasa sendiri, diterangkan, menerangkan. Kalau dalam tulisan itu misalnya pendidikan merupakan modal terpenting suatu bangsa. Itu kalimat dalam buku itu. Kalau kalian mau buat kutipan tidak langsung dengan diparafrasekan, suatu bangsa bergantung kepada pendidikan yang baik. Nah, jelas ya? Itu kalau mau menyimpulkan. Atau dirubah sinonim. Sinonimnya dicari. Nah, oh, tepat guna. Tepat guna sinonimnya apa ya? Efisien. Oh, berarti pendidikan harus tepat guna. Pendidikan harus efisien, efektif, sangkil, mangkus. Itu padanan-padanan atau sinonim-sinonim katanya. Persamaan kata. Dicari persamaan kata biar tidak plagiarisme. Atau mengubah struktur kalimat. Teman-teman pasti sudah belajar ya struktur kalimat ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada pelengkap, dan keterangan. Di paragraf-paragraf sebelumnya yang SPOK harus kalian ubah menjadi mungkin keterangan dulu, mungkin subjek dulu, atau mungkin objek dulu. Silahkan diputar-putar. Yang penting tidak menghilangkan makna atau maksud dari tulisan tersebut. Yang terakhir mengubah urutan, hampir sama ya, hampir sama. Jadi ini bisa dilakukan bagaimana Pak? Kalau dia subjek, kemudian ada predikat, ada objek, ya ada objek mungkin ya. Nah, ada objek, kalian ubah nih. SPO-nya ini kalian ubah menjadi mungkin objek dulu, baru subjek atau predikat. Boleh Pak? Boleh. Menurut bahasa Indonesia sangat boleh itu ya teman-teman. Nah, jadi ada dua tadi, kemudian Bapak mencoba mengkombinasikannya dengan menyangkut pautkannya dengan rujukan gaya pengutipan. Nah, ini ya, teman-teman yang berbahagia dimanapun kalian berada, adik-adik semua, kalian luar biasa. Ada 3 buku internasional yang bisa kalian baca. APA, apa itu APA? American Psychological Association, ada CMS, Chicago Manual of Style, ada MLA, Modern Language Association. Kalau APA sudah yang terbaru yaitu 2019. Kalau CMS 2017, kalau MLA 2016. Ini yang terakhir rujukan yang bisa kita gunakan. Apa bedanya Pak? Di masa yang berkembang seperti sekarang ini, yang paling sering muncul adalah APA, baru CMS, baru MLA. MLA biasanya teman-teman yang berada di naungan keagamaan, Universitas Islam, Institut Teknologi, atau Institut Teologi, gitu-gitu ya. Khusus untuk bidang-bidang komputerisasi, biasanya ada lagi IEEE yang biasanya, tapi itu kurang familiar kalau menurut Bapak. Nah, dari 3 ini kita bahas, teman-teman. Perbandingan gaya pengutipan. Tadi ya, ada APA, ada CMS atau CMS, ada MLA. Nah,
Ada catatan perut. Catatan perut ini kutipannya tadi itu yang kita bahas sebelumnya tadi di slide sebelumnya. Kalau dia pakai APA, Subakti, 2019, halaman. Kalau Chicago, Subakti, tahun, halaman. Di sini ada koma. Bedanya apa? Dia tidak pakai koma di sini ya. Nah, sementara MLA, ya begini aja, sederhana aja. Sederhana aja. Dan untuk sekali lagi, untuk MLA ini biasanya muncul di jurusan apa? Di jurusan keagamaan seperti Institut Islam, Sekolah Tinggi Islam. Itu yang Bapak pahami. Namun sekarang juga mereka rata-rata sudah menggunakan ini. Nah, APA lah yang paling populer dengan aplikasi Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya. Dan itu tadi catatan perutnya. Untuk daftar pustaka yang kita bahas, apa bedanya Pak? Kalau dia APA, daftar pustakanya adalah Subakti H. Subakti, H. Nama Bapak nih ya, Subakti Hani, berarti Subakti, H. Tapi kalau CMS, Subakti Hani, lengkap dia guys. Lengkap. Tahunnya tidak kurung, tapi kalau ini tahunnya kurung. Tahunnya kurung. Nah, ini tidak kurung. Judul dan seterusnya sama. Tulisan miring dan nama tempat dan penerbit sama. Tapi khusus MLA, ini ada perbedaan deh. MLA tahunnya paling belakang. Tahunnya paling belakang. Dan nama tidak disingkat seperti APA. Hemat Bapak, kalian kuasai APA hari ini. Ya, APA. Gitu teman-teman. Baik. Terima kasih. Ambil cerita dari mimpi-mimpi itu, rangkai dalam karya buat jadi kenyataan. Baik teman-teman, Bapak buka sesi pertanyaan pada kesempatan kali ini. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Silakan Mbak, ada yang mau bertanya? Bertanya. Oke. Silakan deh, siapa ini? Nadia, Pak. Sebentar ya, Mbak Nadia ya. Oke. Mau bertanya apa Mbak Nadia? Ini kan Pak, yang masalah penulisan daftar pustaka. Tadi kan itu contohnya kan nama Bapak Hani Subakti. Nah, Ya. itu dalam penulisan daftar pustaka itu kenapa namanya itu harus dibalik, Pak? Kenapa nama Bapak yang Subakti Hani, Hani Subakti gitu ya? Aslinya Hani Subakti, kenapa Ya. Subakti Hani? Baik, teman-teman yang berbahagia, sesuai dengan judul kita pada malam hari ini ya. Kutipan dan daftar pustaka. Terima kasih Mbak Nadia atas pertanyaannya. Jadi gini Adek, ini adalah standar baku internasional. APA itu menurut American Psychological Association, APA ya, bahasa asingnya gitu ya. Jadi kayak gini misalnya, ada nama Bapak di sini ya di buku ini. Di buku ini ada nama Bapak, mana ini saya ambil. Nih, saya penulis pertama ya, Hani Subakti. Di sini juga Hani Subakti. Dan lebih dari 3 penulis, berarti et al ya, et al. Et al itu artinya, kalau bahasa Indonesianya dan kawan-kawan. Et al. Nah, artinya apa Mbak? Karena Subakti Hani Subakti berarti dijadikan Subakti gitu ya. Subakti, Subakti, koma H ya, H titik et al gitu ya, et al kemudian titik ya kan, langsung sini tahun deh 2021 gitu ya, karena bukunya buku terbaru ya 2021. Subakti Hani et al 2021. Kenapa ini yang terjadi Pak dalam penulisan Pak? Kata Mbak Nadia tadi ya. Nah ini standar internasional Mbak. Jadi dari zaman dulu, kalau kalian mungkin nanti ada kesempatan berkunjung ke luar negeri ya, ke Yunani, ke Eropa lah, ke Eropa secara umum. Dulu zaman-zaman Romawi kuno sampai hari ini kalau kalian dengar film-film barat itu pasti manggil nama kedua. Misalnya namanya John Smith. Bukan Mr. John, tapi Mr. Smith gitu ya. Sama kayak Bapak, kalau Bapak bergaul dengan teman-teman yang ada di Eropa, manggilnya bukan Pak Hani, Pak Subakti. Itu nama marga, teman-teman, nama PAM. Nama orang tua biasanya, gitu ya kalau orang-orang Eropa mengatakan begitu.
Nah, karena ilmu ini berkembang pesat, disepakatilah nama keduanya lah yang dipakai atau nama paling belakang. Jadi seperti Mbak Nadia Paulina, namanya lengkapnya siapa, Dek? Cuman itu Pak, Nadia Paulina S. Ah, berarti anggaplah Nadia Paulina ya. Nanti kalau di daftar pustaka berarti Paulina, N gitu ya. Pak, kalau namanya panjang gimana, Pak? Namanya Siti Imamah Nurul Hakiki Jarotun Hasanah. Apa gimana, Pak Nadia? Gimana, Mbak? Namanya Siti Imamah Nurul Hakiki Jarotun Hasanah. Berarti di daftar pustakanya ditulis Hasanah, Siti Imamah Nurul Hakiki Jarotun. Nama paling belakang dijadikan paling depan. Begitu. Itu budaya deh ya. Dan ini sudah turun-temurun sejak zaman-zaman abad-abad terdahulu. Sampai hari ini masih dipakai. Dan ini menjadi kesepakatan bersama Mbak Nadia. Jadi gitu Mbak ya. Jadi bukan Bapak maunya dibalik. Memang semua penulisan daftar pustaka bisa dikatakan nama dibalik. Nah, ya kecuali ada daftar pustaka yang pedomannya itu kurang dikenal. Dia punya pedoman sendiri. Tapi sejauh ini Bapak bisa katakan yang Bapak jelaskan tadi. Mana tadi layarnya? Di sini Bapak bisa jelaskan ya. Oke, satu lagi. Nah, dari ketiga ini Mbak Nat, dari ketiga ini APA, CMS, dan MLA, semua nama dibalik kok. Ini dibalik, ini juga dibalik. Sama ya, semua dibalik namanya. Kenapa gitu Pak? Ya sekali lagi ini sebagai penghormatan atau memang sudah dibudayakan sama orang-orang terdahulu kita, para ilmuwan kita. Begitu Mbak Nadia. Ada yang kurang jelas Mbak? Sudah jelas Pak. Cukup ya, baik. Terima kasih. Mbak-mbak yang lain ada yang ingin bertanya atau mas-mas yang lain silakan. Bapak izin bertanya. Oke. Mbak siapa nih? Oh ya, Mbak Syalaisha Maharani. Gimana Mbak? Mbak Maharani aja deh. Saya mau tanya Bapak, jadi mengapa penulisan daftar pustaka ini jadi sesuatu yang penting gitu Pak, ketika kita ingin mengambil referensi pada sebuah buku? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi begini ya Mbak, kita harus, makasih Mbak Maharani ya, kita harus menghormati deh. Karena untuk menulis buku seperti ini yang Bapak pernah lakukan bersama teman-teman ini ya deh ya, menulis 2 buku ini luar biasa deh capeknya deh. Bisa dikatakan menguras pikiran, tenaga, otak, biaya bahkan kan. Nah, setelah kalian kutip tulisan di dalam buku ini, oh saya mengutip tulisan di buku Pak Hani yang berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan. Buku itu ditulis Pak Hani dengan teman-temannya. Berarti kalian harus mencantumkan Subakti, H, et al. Atau DKK di dalam daftar pustaka kalian. Kenapa itu begitu penting Pak? Ya, 1, ini sebagai penghormatan. 2, Bapak Ibu dosen seperti Bapak, Pak Hani itu nanti akan muncul deh. Seperti ini ya, saya bukakan ya. Saya bukakan, nanti akan muncul di sini. Akan muncul di mana ini? Akan muncul misalnya Bapak buka Safari ya. Misalnya Bapak buka Safari atau Google apa ini, Mozilla dan sebagainya. Di sini misalnya Bapak buka Google Scholar. Google Scholar gitu ya. Google Scholar. Sitasi namanya ya, sitasi. Bagi Bapak Ibu dosen itu penting banget sitasi itu. Kenapa begitu penting sitasi? Untuk membuktikan si dosen itu benar-benar aktif menulis. Ini contohnya Bapak deh. Wah, alhamdulillah luar biasa deh. Hari ini sitasi Bapak ada 74 teman-teman. 74. Karena apa itu? Karena kalian menuliskan daftar pustaka atas nama Bapak. Nih, ada berapa buku Bapak di sini ya. Ini buku-buku Bapak, teman-teman. Misalnya ini buku Bapak nih. Satu di antaranya nih. 8 konsepsi landasan bahasa Indonesia. Ada 23 orang yang mensitasi di tulisannya. Kok bisa, Pak? Ya, karena teman-teman itu menuliskan daftar pustaka Bapak. Ya kayak tadi ya buku-buku yang Bapak berikan tadi ya. Nih.
Buku metodologi penelitian pendidikan. Sudah 1 orang yang mensitasi, teman-teman. Sudah 1 orang. Padahal buku ini baru aja terbit 1 bulan yang lalu. Tuh. Nah, itu bagi Bapak Ibu dosen ini sangat berguna untuk meningkatkan citasi. Oh, berarti orang ini hadir. Oh, berarti orang ini menulis. Nah, itu, Mbak. Tidak semua dosen, mohon maaf, tidak semua Bapak Ibu dosen rajin menulis. Kalau beliau rajin, pasti citasinya bagus. Itu ya, Mbak, alasannya kenapa Bapak menyarankan kalian untuk mencitasi tulisan Bapak Ibu dosennya, biar beliau juga terangkat itu citasinya. Nah, sebenarnya tidak hanya itu buku yang bisa Bapak bagikan, kalian bisa buka hanisubakti.com. Di buku ini, atau mohon maaf, di web ini ada banyak sekali video yang bisa kalian tonton, video YouTube Bapak, ada link-linknya, kemudian ada buku Bapak. Semuanya Bapak berikan gratis ya, termasuk tadi bonus. Jadi bukan hanya 2 bonusnya, di sini ada banyak buku yang bisa kalian baca kapanpun, dimanapun dalam bentuk file PDF lengkap. Nah, ini buku-buku Bapak, teman-teman. Alhamdulillah sampai hari ini Bapak sudah menulis 24 buku. Semuanya Bapak hibahkan, Bapak gratiskan sebagai wakaf ilmu pendidikan buat kalian semua. Jadi gitu ya. Kenapa begitu penting daftar pustaka? Kenapa harus kita kutip tulisan-tulisan orang? Ya, 1 sebagai bentuk penghormatan, yang kedua sebagai ini loh, meningkatkan citasi dari Bapak Ibu dosen itu sendiri. Begitu teman-teman. Mbak yang bertanya tadi, ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah bisa memahami? Sudah paham, Bapak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih ya. Teman-teman mungkin yang hari ini belum paham, nanti bisa melihat kembali video recording ini, karena insya Allah ini akan Bapak upload di YouTube, mungkin dalam waktu dekat. Jadi, apapun yang kita kerjakan hari ini, pasti akan bernilai manfaat. Ya, apapun yang kita kerjakan hari ini akan bernilai manfaat untuk kalian mengerti pentingnya kutipan yang baik dan benar, dan menuliskannya dalam daftar pustaka yang baik dan benar, agar yang kalian kutip merasa dihargai. Wah, Mbak ini sudah mengutip tulisan saya, terima kasih sekali, citasi saya meningkat. Nah, gitu. Baik, akhir kata, selamat beraktivitas kembali. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan di channel YouTube ini. Di Zoom ini nanti akan kalian saksikan kembali suatu saat nanti. Oh, saya pernah bertanya di channel YouTube Bapak. Tetap dukung channel YouTube Bapak, Hanis Subakti, dengan cara like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Santi-Santi Om. Salam kebajikan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.